elektronik pengelolaan data pegawai atau sepeda pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Setiawan Hartono, SHMH. Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Erwin Mangatas Malau, SHMH. Yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Bapak M.Al Mujahid, SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi Ad hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Sudianto, SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional, pejabat struktural Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Sumatera Utara, serta hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur, marilah kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia keselamatan dan kesehatan untuk dapat hadir mengikuti peluncuran aplikasi sistem elektronik pengelolaan data pegawai atau sepeda pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada hari ini, Kamis 19 November 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada pagi hari ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pemutaran video singkat tentang aplikasi Sistem Elektronik Pengelolaan Data Pegawai atau Bidang Pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video singkat aplikasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang nantinya akan dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi. Yang terhormat Bapak Setiawan Hantono, SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Rektor pada Pengadilan Tinggi Medan, yang saya hormati Bapak Hakim Terang, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang saya hormati, hadirin sekalian, baik yang mengikuti acara ini secara langsung maupun secara virtual, yang semua saya hormati. Terlebih dahulu izinkan saya menyertai Bapak Ibu sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir baik di ruang sakral Pengadilan Tinggi Medan maupun di tempat masing-masing mengikuti secara virtual kegiatan peluncuran aplikasi sistem elektronik pengelolaan data pegawai atau disingkat sepeda pegawai. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita setiap hari selalu merasakan rasa syukur kepada Tuhan bahwa ketika kita bangun tidur kita masih sehat, ya. Terasa betul inilah salah satu hikmah dari pandemi ini yang dapat kita petik, dan kita selalu berusaha berdoa agar kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terbebas dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah diputarkan video singkat tentang aplikasi sepeda pegawai. Aplikasi ini dibuat adalah merupakan wujud dari komitmen Pengadilan Tinggi Medan untuk dari waktu ke waktu selalu meningkatkan pelayanan kepada pengguna pengadilan tinggi, baik itu yang eksternal, yang masyarakat pengguna pengadilan, dan lebih-lebih adalah pengguna internal, yaitu seluruh jajaran pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se-Sumatera Utara. Kebetulan ya saat ini Kabak Perencanaan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan sedang mengikuti Diklat PIM ya, PIM 3 atau PKA ya, PKA yang di dalam diklat itu setiap peserta atau reformer harus melakukan aksi perubahan. Inilah hasil
dari diklat yang diikuti oleh Pak Andri Pramono dapat perencanaan Kementerian Pengadilan Negeri Medan dalam aksi perubahannya, yaitu membuat aplikasi ini. Jadi dengan aplikasi ini kami Pengadilan Tinggi berusaha untuk melayani seluruh jajaran baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Sumatera Utara sebaik-baiknya terkait dengan mengenai hal yang terkait dengan kepegawaian, yaitu permohonan cuti pegawai, usulan kenaikan pangkat, kemudian usulan kenaikan gaji berkala, yang dengan aplikasi ini semua dapat dilakukan secara elektronik atau paperless, jadi sangat dimudahkan, nanti khususnya tentu yang dari pengadilan negeri dari berbagai daerah tidak perlu lagi mengirimkan dokumen dalam bentuk hard copy yang tebal-tebal itu kalau usulan kenaikan pangkat ya. Dengan aplikasi ini semua nanti bisa dilakukan secara elektronik, dan nanti dari Pengadilan Tinggi juga akan meneruskan usulan itu ke Badan Kepegawaian Negara juga secara elektronik melalui aplikasi yang telah tersedia di BKN. Sedangkan untuk usulan kenaikan pangkat yang harus dikirim ke Mahkamah Agung, tentu nanti Pengadilan Tinggi, dan untuk Mahkamah Agung memang masih harus dikirim berkas hard copy-nya, dan nanti Pengadilan Tinggi tentu yang akan handle ya, jadi tidak perlu dari Pengadilan Negeri nanti mengirim hard copy itu. Itulah sangat memudahkan juga untuk untuk permintaan cuti para ketua pengadilan negeri, tentu tidak harus mengirim secara manual, sehingga urusan cuti itu nanti yang menjadi real time, artinya jangan cutinya udah selesai, suratnya baru sampai seperti yang selama ini. Jadi dengan aplikasi ini artinya apakah permintaan cuti itu dikabulkan atau ditangguhkan itu akan segera dapat diketahui oleh para ketua pengadilan negeri sebelum cuti itu dijalankan. Ini tentu kami juga berharap selain untuk memberikan pelayanan dengan kemudahan yang terbaik kepada seluruh jajaran, tentu juga ini kami berharap aplikasi yang kami luncurkan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran di pengadilan negeri untuk juga membuat inovasi-inovasi yang tentu bukan sekedar membuat aplikasi, tapi harus betul-betul buat inovasi dalam bentuk aplikasi yang memang sangat memberikan manfaat khususnya bagi para pengguna pengadilan. Itu yang kami inginkan. Saya kira dari pengadilan negeri juga banyak aparaturnya, baik hakim maupun pegawai yang mengikuti diklat PIN ini ya, atau PKA, PKB. Seperti yang juga dalam waktu bersamaan ini Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai juga sedang mengikuti PKA ya, dan juga sudah membuat aksi perubahan dengan membuat aplikasi Hansip Hitam. Hansip Hitam yang sudah di launching oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sudah operasional, di mana untuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai itu permintaan perpanjangan penahanan, izin atau persetujuan penyitaan, penggeledahan sudah bisa dilakukan secara elektronik, bahkan dari polsek
Ini sebagai embrio nanti persiapan juga dalam menuju ke SPPT TI ya. Jadi sudah punya modal selain aplikasi SIPP dan lain-lain, juga Pengadilan Tanjung Balai sudah memiliki aplikasi Cipta. Itu juga saya harapkan itu bisa menjadi motivasi seluruh pengadilan negeri untuk berlomba-lomba ya, membuat inovasi yang atau dalam rangka memberikan pelayanan terbaik daripada seluruh stakeholder pengadilan. Bapak Ibu sekalian, jadi mengenai aplikasi sepeda pegawai ini, nanti seusai acara peluncuran ini nanti tentu akan disosialisasikan, dipaparkan secara detail oleh reformernya, yaitu oleh Pak Andri Pramono. Karena itu diminta ya kepada terutama ya pejabat atau pegawai yang terkait dengan Kasubag Kepegawaian dan TI, ya, betul ya, Kepegawaian dan TI ya, dan juga oh kalau TI di perencanaan ya. Oh, jadi sekarang udah jadi Kepegawaian Otala, kalau TI ada di perencanaan dan IPN. Baik, jadi nanti untuk tentu bisa mengikuti, nanti mungkin, jadi ini aplikasi kan bukan hanya berlaku untuk PT, tapi nanti juga untuk internal PN sendiri akan di-share, dan juga PN dalam hubungannya dengan PT, jadi seluruh data kepegawaian nanti. Oleh karena itu nanti akan kepada setiap PN akan diberikan username dan password untuk bisa mengakses aplikasi ini. Itu nanti supaya diikuti oleh seluruh PN, sehingga setelah acara peluncuran ini nanti aplikasi ini segera dapat operasional secara efektif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini pada seluruh jajaran Peradilan Umum di Sumatera Utara. Marilah kita perkuat komitmen kita, tetap bersemangat untuk menjadi yang terbaik semua. Ya, jadi beberapa pengadilan sudah diusulkan BPK, sudah selesai menjalani tes evaluasi. Pengadilan tinggi sendiri juga sudah mengikuti tes evaluasi dalam rangka menuju BPDN. Mudah-mudahan kita semua akan memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Tetap semangat, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Aplikasi sistem elektronik pengelolaan data pegawai untuk sepeda pegawai ini saya nyatakan secara resmi diberlakukan di Pengadilan Medan dan seluruh pengadilan negeri se-wilayah Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami silakan Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitra, dan Bapak Sekretaris untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Disilakan berdiri.
Selamat atas peluncuran aplikasi sistem elektronik pengelolaan data pegawai atau sepeda pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Semoga sukses ke depannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini sosialisasi tentang cara menggunakan aplikasi oleh Kabag Perencanaan dan Pegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Bapak Andre Pramono, Eskom MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tinggi Medan, dan yang mulia Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara yang kami hormati, yang terhormat Bapak Sekretaris, Bapak Panitra, Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Medan, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengawali kegiatan sosialisasi berkaitan dengan aplikasi inovasi yang dicanangkan baru saja oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yaitu aplikasi sistem elektronik pengelolaan data pegawai atau kita singkat dengan nama sepeda pegawai. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mohon izin sengaja namanya ini kita kaitkan dengan satu jenis kegiatan olahraga yang sekarang ini sedang ngetren tidak hanya di Sumatera Utara tetapi di seluruh Indonesia, karena pesan dari pembimbing kami bahwa carilah nama yang mudah diingat. Jadi momentum itulah yang kita gunakan untuk mengingat nama aplikasi tersebut. Aplikasi sepeda pegawai ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dari pengadilan negeri untuk mengirimkan usulan atau membuat usulan secara real time, baik usulan pangkat maupun usulan pensiun. Jadi yang selama ini usulan-usulan itu dikirimkan menggunakan jasa kurir atau pos dalam bentuk hard copy atau kertas, tetapi lama sampainya di Pengadilan Tinggi Medan. Nah, setelah sampai di Pengadilan Tinggi Medan, seringkali berkas yang sudah dikirimkan juga salah, tidak sesuai dengan harapan yang dipersyaratkan oleh BKN. Karena perkembangan saat ini di BKN juga menuntut kecuali hard copy, sebetulnya yang diinginkan adalah soft copy dalam bentuk soft file. Jadi setelah sampai di PT, ternyata berkas-berkas tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai yang dipersyaratkan, sehingga kita harus menghubungi PN kembali untuk melengkapi, butuh waktu 3 hari sampai 1 minggu. Nanti setelah sampai juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan lagi, sehingga kita minta lagi, seperti itu kondisinya. Diharapkan dengan aplikasi sepeda ini, komunikasi dua arah antara pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dapat
tercipta. Karena pada saat pengadilan negeri mengusulkan usulan baik pensiun maupun kenaikan pangkat non KPO, Pengadilan Tinggi Medan langsung bisa mengoreksi dan jika tidak sesuai dengan yang kita harapkan persyaratannya bisa langsung kita kembalikan ke pengadilan negeri. Ada catatan-catatan dalam aplikasi tersebut bahwa persyaratannya kurang. Yang kurang ini harus dilengkapi seperti ini. Usulan yang tadinya dikirimkan melalui aplikasi itu langsung kita kembalikan ke pengadilan negeri beserta catatan-catatan untuk dilengkapi pada pengelola kepegawaian di pengadilan negeri. Terus yang kedua yang melatar belakangi yaitu mengenai cuti Bapak Ibu baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri, bahwa terutama di pengadilan tinggi permintaan cuti ini hilir mudik ya, hilir mudik terus ada padahal petugasnya kebetulan juga merangkap kegiatan yang lain, barangkali di pengadilan negeri juga sama, sehingga aplikasi sepeda ini juga sudah memuat fitur mengakomodir tentang kebutuhan cuti Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setiap pegawai akan diberikan login untuk bisa memohon atau mengisi formulir cuti sendiri-sendiri dengan login yang sudah atau akan diberikan. Terus yang ketiga, kecuali cuti juga kita akan di dalamnya terdapat fitur untuk pengusulan KGB. Yang menarik di aplikasi ini, Bapak Ibu, dengan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi nanti dalam pengelolaan data pegawai yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini selalu update, maka setiap waktu kita akan bisa mengetahui berapa jumlah pensiun di satker tersebut. Kalau di tingkat banding bisa mengetahui berapa yang mau pensiun di tahun ini, yang mau pensiun di tahun yang akan datang. Untuk seluruh pegawai di pengadilan negeri se-Sumatera Utara. Siapa yang mau naik pangkat, siapa yang mau naik gaji berkala, itu dapat kita ketahui dari tingkat banding. Demikian Bapak Ibu untuk pengantar. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan untuk barangkali ini lebih teknis, tetapi ini karena waktunya juga terbatas, mohon izin kami akan menyampaikan urutan-urutan saja karena rencana kami dalam waktu dekat kita juga akan adakan seperti troubleshooting untuk khusus pengelola kepegawaian yang mengelola atau operator-operator agar nanti pada saat yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua agar segera terimplementasi bisa segera terwujud. Pada kesempatan ini Bapak Ibu kami sampaikan secara garis besar manfaat ataupun apa yang bisa dilakukan dari aplikasi sepeda ini. Sebelum kami lanjutkan, sebelumnya kami telah menge-share ke grup Kepegawaian Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara modul cara penggunaan aplikasi sepeda pegawai ini. Mohon izin kami share. Jadi yang di layar Bapak Ibu itu adalah buku panduan untuk memandu Bapak Ibu operator kepegawaian di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri dalam penggunaan aplikasi sepeda. Sistem elektronik pengelolaan data pegawai yang diperuntukkan untuk seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara.
Yang pertama yang perlu kami sampaikan pada kesempatan awal ini bahwa aplikasi sepeda ini memiliki 3 login, Pak. Ini kenapa kami ungkap di depan, sehingga kita tahu siapa sih sebetulnya pengguna aplikasi ini. Yang pertama, di tingkat Pengadilan Tinggi Medan, itu ada 3 login, Pak, yang digunakan. Yang pertama, login untuk admin. Yang kedua, login untuk operator. Yang ketiga, login untuk para pegawai. Pegawai di sini dimaksudkan adalah Bapak Ibu Hakim tinggi, ad hoc maupun karir, kemudian juga termasuk pegawai, panitra pengganti, juga termasuk di situ kita masukkan login juga untuk teman-teman dari honorer. Jadi selama ini di SIKEP untuk hakim ad hoc dan untuk hakim ad hoc dan honorer tidak terakomodir karena tidak memiliki NIP. Tetapi dalam aplikasi ini kita coba akomodir dengan NIK, nomor induk kependudukan, sebagai kunci dari login ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki NIP bisa menggunakan NIK, nomor induk kependudukan di KTP sebagai login. Fungsinya adalah untuk login admin. Login admin ini diberikan oleh pengelola kepegawaian di PT untuk merespon atau meneruskan usulan-usulan yang dari PN. Gitu. Kemudian kalau login operator ini digunakan untuk melayani Bapak Ibu yang ada di Satker Pengadilan Tinggi Medan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau cuti atau untuk usul kenaikan pangkat khusus pegawai pengadilan tinggi ataupun pensiun pengadilan tinggi, loginnya menggunakan login operator. Jadi di kepegawaian itu nanti ada 2 login, kalau yang tingkat banding yaitu login admin dan login sebagai operator. Satu lagi login sebagai pegawai. Login sebagai pegawai ini digunakan untuk jika Bapak Ibu ingin cuti, ingin mengambil cuti, biar seringkali kadang mungkin terlambat karena yang mau cuti banyak, ingin dilayani cepat semua, sedangkan petugasnya juga ada pekerjaan yang lain. Sehingga harapannya dengan aplikasi ini, dengan login pegawai ini, Bapak Ibu tidak usah lagi antri di kepegawaian. Tidak usah lagi turun ke bawah untuk nanyakan cutiku sisa berapa. Jadi aku mau ngambil cuti ya, gitu, nggak usah lagi. Jadi Bapak cukup di ruangan masing-masing, nanti kita ilustrasikan bagaimana caranya. Bapak Ibu bisa langsung mengambil cuti dari ruangannya masing-masing. Kalau ada printernya langsung di print di atas, kalau tidak ada printernya baru nanti komunikasi dengan kepegawaian untuk di printkan, dibantu di bawah. Selanjutnya yang kedua, untuk tingkat Subbag Kepegawaian Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara, login itu ada 2. Yang pertama login sebagai operator yang ada di kepegawaian di PN, kemudian login juga sebagai pegawai yang nanti Bapak Ibu Hakim PN juga bisa usul cuti sendiri, nanti yang kelola operatornya PN. Jadi PN tidak usah lagi menginput kalau ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu cuti, nginput satu-satu tidak usah. Jadi Bapak Ibu pegawai maupun hakim di pengadilan negeri juga nginput sendiri, nanti operator PN yang akan melanjutkan untuk izin cutinya. Jadi cuti itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah formulir pada saat permohonan persetujuan cuti. Yang kedua, setelah cuti disetujui oleh pimpinan, maka akan membuat pengantar. Nah, pengantarnya ini juga sudah bisa menggunakan aplikasi sepeda ini. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu di pengadilan negeri,
untuk cuti juga sudah mengcover, Bapak Ibu langsung mengisi sendiri formnya, nanti kita kasih panduannya sudah ada, Bapak Ibu menginput sendiri, kemudian nanti operator PN akan sudah menerima dalam bentuk formulir yang sudah jadi. Selanjutnya untuk fungsi, ini fungsi-fungsi yang kami terangkan tadi, Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri, fungsi login operator, fungsi login pegawai, ini untuk mengajukan cuti, untuk mengetahui data cuti yang pernah diajukan juga terarsip di loginnya masing-masing. Kemudian ini kami akan sampaikan bagaimana pengadilan negeri membuatkan barcode pegawai untuk seluruh pegawai yang ada. Jadi di dalam aplikasi sepeda ini ada fasilitas menggunakan scan barcode, Bapak Ibu. Jadi scan barcode ini digunakan untuk apa? Sebelum Bapak Ibu cuti, Bapak Ibu bisa menggunakan scan barcode yang terinstal di handphonenya masing-masing. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu nanti kepegawaian akan mengirimkan aplikasi yang untuk diinstal di HP Bapak Ibu masing-masing. Perlu Bapak Ibu sampaikan bahwa aplikasi sepeda ini sudah didaftarkan di Play Store sehingga sebetulnya bisa langsung di-upload di dalam Play Store, tetapi dalam proses verifikasi. Jadi ini sampai hari ini belum diverifikasi oleh pihak Play Store, sehingga untuk sementara pendistribusian aplikasinya kita kirim melalui grup dinas nanti Bapak Ibu. Kalau sudah diverifikasi oleh Play Store, kita bisa langsung mendownload dari Play Store yang ada di HP Bapak Ibu. Tetapi karena ini belum verifikasi sampai peluncuran ini, sehingga sementara sambil nunggu verifikasi kita distribusikannya nanti melalui grup dinas agar bisa diinstal di HP Bapak Ibu. Setelah HP-nya terinstal oleh aplikasi sepeda, aplikasi itu digunakan untuk apa? Aplikasi itu nanti digunakan untuk menyeken barcode, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu di name tag atau tanda pengenal Bapak Ibu, nanti juga pegawaian akan membagikan barcode masing-masing pegawai untuk dilengketkan di tanda pengenal. Ini juga berlaku untuk pengadilan negeri, Bapak Ibu. Mohon untuk operator pengadilan negeri, untuk implementasinya adalah seperti itu. Setelah barcode itu sudah dimiliki oleh setiap pegawai dan sudah ada aplikasi yang di dalam HP kita, kita bisa menyeken barcode itu menggunakan HP kita. Nah, setelah HP kita sudah kita scankan dengan barcode itu, nanti akan muncul nah, seperti ini barcode-nya yang akan kita bagi. Nanti akan muncul scan seperti ini, Bapak Ibu. Nah ini. Jadi barcode ini kita bagi ke setiap pegawai. Kemudian kalau sudah terinstal akan muncul, ini adalah tampilan di HP Bapak Ibu kalau sudah terinstal dengan aplikasi ini. Selanjutnya kalau kita sudah scan akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita akan tahu nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, satuan kerjanya apa, kemudian periode naik pangkat yang akan datang kapan. Ini bagi yang masih ada naik pangkat ya, kalau Bapak Ibu hakim tinggi udah mentok semua. Tapi karena ini untuk pengadilan negeri juga, sehingga perlu kami buat ini Pak informasi ini, sehingga masing-masing pegawai itu udah pada ingat, oh aku mau naik pangkat ini periode yang akan datang gitu. Walaupun sebetulnya pemrosesannya juga secara otomatis, tetapi setidaknya mengingatkan masing-masing pegawai. Jadi di sini Bapak Ibu, periode naik pangkat yang akan datang kapan, kemudian usul KGB yang akan datang juga kapan, kemudian batas pensiun kapan. Nah ini juga
di dalam aplikasi itu setelah kita menyeken dengan barcode-nya masing-masing yang dibagi tadi dengan HP-nya masing-masing akan muncul informasi seperti itu. Kemudian juga sisa cutinya masih berapa? Nah ini juga diperlukan karena apa? Karena pada waktu Bapak mau ngambil cuti biar tahu, nggak usah lagi tanya-tanya ke pegawaian. Cutiku sisa berapa sih gitu. Nah, cuman ini persoalannya apa yang kami sampaikan ini seluruh pengelola kepegawaian harus mengupdate baik di tingkat banding maupun di tingkat pertama. Karena kalau tidak update nanti cutinya ataupun data-datanya ini tidak akurat. Nah, jadi ini kalau cuti setiap kali diambil akan otomatis berkurang Pak dari aplikasi ini. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk cara pembuatannya ini Bapak Ibu pengelola kepegawaian ini sudah ada bagaimana caranya, loginnya nanti kita bagikan sama aplikasinya untuk seluruh pengadilan negeri se-Sumatera Utara. Kemudian bagaimana mencetak barcode-nya di sini sudah ada, bagaimana membagikan PIN dan NIP untuk bermohon cuti juga sudah disiapkan. Jadi nanti kepegawaian tugasnya ada 3. Yang pertama adalah membagi barcode, yang kedua membagi aplikasi, yang ketiga membagi login untuk pegawai untuk usul cuti tadi. Jadi masing-masing pegawai memiliki login. Memang ini nanti kita bertahap Bapak Ibu karena kemampuan mengoperasionalkan komputer berbeda-beda sehingga kita nanti dalam pelaksanaannya bertahap demi tahap gitu. Kemudian kami sampaikan bagaimana cara menggunakan barcode pegawai. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan HP ya. Di sini kita bisa mengakses dengan akses www.sepeda-ptmedan.go.id. Nah, jadi kalau sekarang Bapak Ibu mengakses menggunakan HP ataupun laptop atau komputer yang terkoneksi internet dengan alamat URL www.sepeda-ptmedan.go.id, selanjutnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah muncul seperti ini perlu kami sampaikan bahwa untuk scan barcode itu di aplikasi sepeda ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan HP-nya masing-masing, yang kedua bisa menggunakan laptop. Kadang ada Bapak Ibu yang HP-nya itu masih HP zaman dulu barangkali, sehingga tidak bisa untuk internet, sehingga di aplikasi sepeda ini bisa juga dilakukan scan menggunakan laptop Bapak Ibu. Jadi scan-nya di mana? Nyekennya menggunakan kamera yang ada di laptop. Baik, coba kita contohkan Bapak Ibu untuk penggunaan aplikasi untuk scan barcode menggunakan laptop. Jadi mau izin, kita pertama mengakses sepeda-ptmedan.go.id. Kemudian muncul seperti ini. Kita share ya, maaf ya. Ya. Jadi kita masuk login sepeda-ptmedan.go.id. Kemudian tampilan ini adalah tampilan untuk Bapak Ibu mengajukan formulir cuti. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan formulir cuti, tetapi sebelum kita mau cuti, kita mau lihat dulu cutiku masih sisa berapa sih gitu. Jadi kira-kira kita menggunakan scan barcode yang ada menu di bawahnya. Jadi menunya di bawahnya ini Pak, ada warna biru ini, scan QR code pegawai. Jadi kita klik. Jadi kita cari
kita cari contoh, kita akan mencontohkan, kita mohon izin saya menggunakan salah satu Bapak Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi untuk contohnya. Kebetulan scan barcode-nya sudah sudah saya siapin. Kita klik Bapak Ibu di sini. Scan QR. Nah, jadi muncul tampilan seperti ini. Kebetulan ini tadi sebelum pada saat peluncuran tadi saya sudah nyiapin barcode. Kebetulan ini barcode-nya sudah kita siapin. Oh iya. Ya, ini kamera. Ya, jadi ini kebetulan kamera yang digunakan ini kan sekarang lagi digunakan untuk Zoom, jadi tidak bisa diakses ya, Bapak Ibu ya. Sehingga sebetulnya nanti kalau sudah muncul tampilan seperti ini, nanti barcode yang sudah kita miliki tadi, yang sudah dibagikan, kita tinggal letakkan di kamera kita. Nanti akan muncul tampilan yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini kebetulan karena kita menggunakan Zoom sehingga kameranya dipakai untuk Zoom sehingga tidak bisa digunakan. Nanti akan muncul tampilannya yang tadi Bapak Ibu, yang seperti ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Selanjutnya ini kalau aplikasi scan menggunakan laptop. Kemudian kalau kita yang tadi diinstal menggunakan HP, nanti di Bapak Ibu, di HP Bapak Ibu akan muncul tampilan sepeda pegawai di HP Bapak Ibu dengan seperti gambar yang ada di layar ya. Jadi tampilan sepeda pegawai ini menandakan bahwa handphone Bapak Ibu sudah terinstal menggunakan aplikasi sepeda pegawai, sudah siap untuk digunakan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan yang tadi kita ulas tadi, yaitu sisa cutiku berapa sih, pangkat naik pangkat kapan, KGB kapan, kemudian naik pangkat juga pensiun kapan gitu. Nah ini nanti diskenkan, ini kalau menggunakan HP Bapak Ibu, kemudian akan muncul tampilan ini, tampilan kalau di HP, yang tadi tampilan di laptop ya, yang tadi ini tampilan di HP makanya memanjang. Isinya sama, periode naik pangkat yang akan datang, KGB yang akan datang, masuk batas usia pensiun kapan, kemudian sisa cuti itu N itu tahun berjalan masih 12 ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian N-1 masih 10 hari, berarti cutinya yang tahun lalu masih 10 hari. Tahun ini masih 12 hari. Jadi totalnya cuti 22 hari. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengetahui jumlah cutinya, kemudian kita mau masuk, bagaimana cara masuk ke cuti. Nah gitu. Jadi kita praktekkan Bapak Ibu, kita coba praktekkan. Kalau scan-nya tadi tidak bisa karena zoom-nya terhalang, kameranya kita gunakan untuk zoom sehingga terhalang. Sekarang kita coba mempraktekkan untuk cuti. Jadi kita sekali lagi kita menggunakan alamat URL sepeda.pt/Medan.go.id. Coba kita menggunakan NIP. Siapa saja ini sebetulnya semua asal datanya sudah diinput di dalam, kita bisa mengakses. Jadi misalkan kita menggunakan contoh Pak Ahmad Sukandar.
Pak Ahmad Sukandar, kita masukkan NIP-nya 1957 02 27 1984 03 1002. PIN-nya sudah kita isikan, kemudian kita login. Gitu. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, hakim tinggi, unit kerja. Jadi ini data ini jika ada yang kosong berarti pengelola kepegawaian itu belum mengupdate datanya. Jadi kalau ada data-data nanti pada saat Bapak Ibu baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri nanti ada data yang kosong atau tidak valid, itu artinya login operator yang diberikan oleh kepegawaian di satker masing-masing tidak mengupdate datanya. Jadi setelah kita login akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah barcode yang dibagikan sebetulnya. Jadi sudah dibagikan. Kalau Bapak mau ngecek pakai HP juga bisa. Jadi ini kita scan di sini. Kalau sudah Bapak Ibu sudah terinstall di HP-nya, nanti kita sorotkan ke yang ada tampilan itu. Nanti akan muncul informasi yang tadi di atas kita ulas, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian menu selanjutnya, di dalam menu ini ada muncul ini contoh Bapak Ibu, kita mencontohkan ini adalah tampilan yang pakai scan yang di HP. Kemudian kita scankan ini barcode-nya Pak Ahmad Sukandar. Ini harus ada koneksi internet yang menggunakan koneksi internet Bapak Ibu. Ya, agak lemot nih, agak lama. Jadi kita lanjutkan. Jadi nanti kita scan akan muncul tampilan yang seperti tadi di atas sudah kami sampaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat formulir cuti. Di sini ada menu formulir cuti. Jadi tidak susah Bapak Ibu. Tadi yang pertama, langkah pertama kita login. Langkah kedua kita sudah tampil seperti ini. Langkah ketiga kita klik formulir cuti. Nah, di formulir cuti ini menunya tinggal pilih jenis cuti yang akan diambil. Biasanya cuti tahunan yang sering. Alasan cutinya kita ketik, misalkan urusan keluarga. Alamatnya sudah terinput, tapi kalau alamat yang lain tinggal kita menghapus. Misalkan kebetulan cutinya tidak di rumah atau ke kampung halaman keluarga kita yang di kampung atau bagaimana, sehingga ini bisa dihapus dan bisa disesuaikan dengan kondisi waktu kita cuti. Kemudian di sini akan muncul sisa cuti Pak Ahmad Sukandar. Jadi Pak Ahmad Sukandar cutinya sisa 5 hari lagi. Nah, kalau di sini ya, nah, jadi 5 hari mau dihabiskan atau bagaimana? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita cuti untuk besok 1 hari saja, kita cuti tanggal 20, gitu. Kemudian atasan langsungnya kita langsung pilih Bapak Ketua, Bapak KPT, kemudian yang berhak berwenang memberikan cuti juga Bapak KPT karena kebetulan beliau hakim tinggi. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal buat cuti aja Pak. Ini ada menu di bawahnya ini, klik buat cuti. Kalau sudah kita klik semua yang ada di atas ini, tinggal buat cuti. Apakah Anda benar ingin membuat cuti? Oke, formulir cuti telah dibuat. Sudah? Nah, kemudian yang sudah kita buat itu di mana? Kita klik yang di bawahnya Pak. Kalau tadi di formulir cuti untuk membuat cuti, kedua data cuti yang sudah kita buat. Nah, di sini. Bentar ya Pak. Kita ulang ya Pak. Ini
Koneksinya nih Pak, maaf. Bentar ya. Coba kita ulang ya. Ini masih 1 hari lagi. Kosong, bentar ya Pak. Bentar, mohon izin Bapak Ibu. Ini contoh yang lain Pak, ini untuk memudahkan aja, ini nunggu yang tadi takutnya lama. Jadi setelah kita ngambil cuti, nanti akan muncul data cuti yang sudah kita ambil di sini Bapak Ibu. Jadi setelah formulir cuti kita buat tadi, nanti di menu data cuti akan muncul cuti-cuti, data cuti yang sudah pernah kita buat. Nah, jadi misalkan ini cuti yang terakhir dibuat posisinya akan di atas, gitu. Jadi ini misalkan saya ini sudah membuat cuti 3 kali, misalkan ini contoh-contoh kemarin udah kita buat. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Ada menu cetak formulir cuti, Bapak Ibu di sini. Ini ada formulir cetak cuti. Jadi kita klik. Nah, nanti hasilnya adalah sudah tampilan cuti seperti ini. Nah, setelah jadi tampilan cuti seperti ini, kalau di pengadilan negeri, hakim Bapak Ibu hakimnya atau pegawainya sudah ada printer, bisa langsung dicetak. Kemudian untuk bisa mendapatkan persetujuan. Tetapi kalau memang tidak ada printer, bisa langsung calling ke kepegawaian, nanti kepegawaian otomatis udah bisa menerima formulir ini. Jadi formulir ini juga sudah bisa diakses oleh menu operator yang ada di kepegawaian. Nah, untuk Bapak Ibu KPN Sesumut, jika ingin bercuti atau mengajukan cuti ke Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, langkah-langkahnya sama, hanya nanti dari pihak kepegawaian langsung pegawaian PN langsung memberitahu ke kepegawaian PT agar langsung bisa kita proses di pengadilan tinggi. Jadi caranya tidak usah lagi mengirimkan formulir berkasnya, tetapi dengan mengisi itu nanti langsung kita buat pengantarnya untuk diajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Tinggi untuk dimohonkan persetujuannya. Untuk cuti sampai di situ Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita sedikit lagi berkaitan dengan kenaikan pangkat. Ya. Jadi ini adalah ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, cara mengajukan dan membuat permohonan cuti. Kalau penjelasan saya tadi terlalu cepat, bisa melihat panduannya. Jadi di panduannya ini sudah lengkap, sudah ditunjukkan cara membuat formulir cuti dengan tanda panah, kemudian membuat cuti, kemudian data cuti yang tadi kita klik, kemudian kita klik formulirnya, kemudian akan muncul tampilan formulir.
itulah untuk pengajuan cuti pegawai. Untuk selanjutnya, untuk kenaikan pangkat, Bapak Ibu, ini sangat teknis, tetapi kami sampaikan garis besarnya saja, karena ini teknis sekali oleh operator kepegawaian. Jadi operator kepegawaian akan menginput login dengan menggunakan login operator kepegawaian, baik di PT maupun di PN. Kemudian ada menu usulan kenaikan pangkat, kemudian kita isikan pangkatnya. Jadi kita contohkan Bapak Ibu, yang kenaikan pangkat yang khusus non KPO, ya, yang untuk non KPO, karena kalau yang KPO untuk pangkat 4B ke bawah yang staf itu dan hakim itu sudah otomatis dihandle oleh Mahkamah Agung. Tetapi ada yang non KPO 4B ke atas itu kita harus memproses ke BKN. Kemudian untuk pejabat struktural dan kenaikan pangkat pilihan itu juga kita proses ke BKN menggunakan aplikasi sepeda ini. Jadi Bapak Ibu akan kita contohkan untuk usul naik pangkat reguler ya. Jadi kita contohkan, kita simulasikan. Ya, kita akan coba simulasikan untuk kenaikan pangkat. Kita login menggunakan salah satu PN, kita contoh aja Pengadilan Negeri Medan, PN Medan. Oh ya. Akses screen. Ya. Ya. Ya, jadi ini adalah tampilan aplikasi kita, Bapak Ibu, aplikasi sepeda pegawai. Di sini ada beberapa menu. Ini saya kami mencontohkan menggunakan hak akses Pengadilan Negeri Medan. Jadi kita menggunakan hak akses dari operator Pengadilan Negeri Medan. Kita contohkan dari Pengadilan Negeri Medan ada yang mau usul pangkat. Jadi menunya adalah di sini. Kita menu yang ada di aplikasi ini, kita bisa mengetahui laporan KGB, yaitu siapa yang mau naik KGB, siapa yang mau naik pangkat, siapa yang mau pensiun, itu juga ada di menu di PN. Kemudian kita contohkan untuk usul kenaikan pangkat reguler. Jadi ini contoh salah satu pegawainya PN Medan kita naikkan pangkat untuk kesempatan ini ya. Jadi ini sebagai contoh, kita khusus untuk launching ini salah satu pegawainya kita naikkan pangkat ini. Jadi siapa ya? NIP-nya yang mohon izin saya menggunakan Pak Nixon, Pak Nixon Utasoid, ini NIP-nya. Ini coba kita copy NIP-nya saja Bapak Ibu untuk login ke data pegawainya. Jadi pertama kita klik menu usulan kenaikan pangkat, ada pilihan, ada reguler, ada penyelesaian ijazah. Kita coba tes yang reguler. Kemudian kita masukkan NIP yang tadi sudah kita copy ya. Jadi tinggal kita masukkan NIP-nya, kemudian kita tekan tanda ini, kemudian akan muncul nama, jabatan, pangkat,
Nah ini kita isi, Bapak Ibu, kita isi Pak Nixon ini kita isi untuk contoh saja ya. Pangkat terakhir misalnya 2017, lamanya golongan misalkan sudah 4 tahun per April 2021. Misalkan ini ya Bapak Ibu ya, diusulkan naik pangkat misalkan ke 4B. Kemudian pangkatnya ke 4B. Untuk SKP-nya 2018, 2 tahun terakhir, setahun terakhir. Oh ini untuk pengusulan berarti 2019 dan 2020 SKP-nya 2 tahun terakhir sama yang 1 tahun terakhir untuk April yang akan datang. Kemudian berlaku kenaikan pangkat 1 April 2021. Selanjutnya ini tanggal surat, nomor surat sudah ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan karena ini ditujukan ke PT. Ini kita login menggunakan PN. Kemudian tembusannya ini misalnya ditambahi Kepala Biro Kepegawaian. Selanjutnya mungkin ditembuskan ke yang bersangkutan. Ya. Jika sudah, Bapak Ibu, selanjutnya kita simpan. Di sini ada menu simpan. Nah, kita simpan. Data berhasil disimpan. Ya, ini yang barusan kita buat ada di nomor pengajuan nomor 32. Kemudian setelah itu kita buka lagi, kita cetak pengantar suratnya. Jadi setelah kita input yang pertama, kemudian kita cetak pengantarnya untuk dimintakan tanda tangan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Nah, ini hasil tampilan dari aplikasi yang sudah kita inputkan. Nah, ini tampilannya ini. Kop suratnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, kemudian ini data-datanya tadi, kemudian untuk ditandatangani oleh Bapak KPN Medan. Setelah itu kita print, setelah di print, selanjutnya kita mohonkan tanda tangan ke Bapak KPN. Setelah dimohonkan tanda tangan ke Bapak KPN, langsung diupload syarat-syaratnya ke aplikasi ini, Bapak Ibu. Jadi ini di sini syarat-syarat untuk kenaikan pangkat reguler adalah SKCPNS, SKPNS, SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 tahun terakhir, ijazah terakhir, transkrip, dan surat pengantar usulan. Jadi ini masing-masing diupload menggunakan PDF dan kapasitasnya setiap file 2 MB. Karena apa? Karena di aplikasi yang ada di BKN juga sudah dibatasi tidak boleh lebih dari 2 MB, sehingga file-file itu akan mudah kita upload ke aplikasi yang ada di BKN. Jadi semua data nanti diupload di sini, Bapak Ibu. Setelah diupload di sini, kemudian akan muncul menu untuk diajukan ke PT Medan. Nah, jadi ini contoh kita upload, kita sebagai contoh kita ngupload satu yang contoh misalkan ini adalah untuk CPNS ya, sudah diupload. Nah, jadi data yang sudah diupload akan muncul di atasnya. Nah, kemudian ada menu ajukan. Nah, ini menu ajukan ini artinya apa? Kalau kita klik, berkas yang kita ketik ini, yang kita input di PN ini akan masuk ke pengadilan tinggi. Jadi kalau kita klik ajukan, maka berkas nomor pengajuan 32 ini akan masuk di pengadilan tinggi Medan. Coba kita tes ya. Ini kita login di PN, kemudian kita coba login untuk admin di pengadilan tinggi.
Ini kita ingat nomor pengajuannya nomor 32. Kita login menggunakan admin pengadilan tinggi. Kita lihat tadi data pengusulan pangkat. Ini untuk teknisnya nanti kita bisa ada di panduannya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk di kita login sebagai pengadilan tinggi, nomor pengajuan nomor 32. Oh ya. Oh ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Data? Ya. Hah? Oh ya. Iya. Jangan nggak pakai suara dari laptop. Laptopnya nggak pakai suara. Ya. Jadi nama Pak Nixon Hutasoy tadi sudah masuk di PT. Nah, di PT nanti kita lihat, oh ternyata yang diupload PN ini tidak lengkap. Nah, kita kasih catatan di sini Bapak Ibu. Kita kasih catatan di sini. Catatan. Tolong dilengkapi untuk upload SKP. Nah, jadi itu kita kasih catatan di sini. Nanti pihak PT akan mengembalikan ke PN. Nah, ini proses pengembalian. Data telah dikembalikan ke PN. Jadi ini data ini dikembalikan ke PN. Jadi kalau kita nomor 32 akan kembali ke PN. Dan nanti PN akan memproses lagi. Jadi ini sekilas Bapak Ibu, karena ini sangat teknis sekali, nanti kami dengan teman-teman di kepegawaian akan adakan pegawaian PN Sesumut, akan mungkin membicarakan lebih teknis lagi berkaitan dengan aplikasi ini, tetapi secara garis besar penggunaannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pangkat maupun pensiun kita tinggal masukkan NIP, nanti kita sudah muncul datanya, kemudian kita ajukan ke PT, PT merasa kurang lengkap akan dikembalikan ke PN. Kalau PT sudah nanti diajukan lagi ke PT lagi, PT dah oke, baru kita cetak pengantar yang akan ditandatangani oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Sebagai penutup sebelum kami akhiri, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan mengenai monitoring yang bisa dilakukan atau dihasilkan dari aplikasi sepeda ini, yang juga diakses dari aplikasi sepeda ini, yang juga untuk memantau kondisi kepegawaian di PN se-Sumatera Utara. Jadi ada di akses admin, ini menu akses admin, ini kita bisa memonitoring kondisi kepegawaian se-Sumatera Utara dengan catatan bahwa pengelola kepegawaian operatornya itu agar selalu mengupdate data-datanya apabila ada perubahan data. Nah, ini adalah tampilan monitoring pegawai yang bisa dipantau dari Pengadilan Tinggi. Di sini terlihat ada 20 pengadilan, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mencontohkan di sini ada jabatan-jabatan. Oh iya. Sebentar. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini kami sampaikan tampilan ini sebagai penutup
sebagai penutup untuk pengenalan aplikasi kita ini, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa dengan aplikasi sepeda ini kita bisa memonitoring kondisi kepegawaian di pengadilan negeri. Bentar ya Bapak Ibu. Izin ya. Screenshot kan? Pas masuk. Oh ya ya. Baik. Di sini ya. Ya. Jadi ini kita coba masuk ke aplikasi lagi. Kita login menggunakan admin pengadilan tinggi. Jadi menggunakan login admin pengadilan tinggi kita bisa mengetahui kondisi kepegawaian yang tentunya berkaitan yang dominan yaitu kenaikan pangkat, pensiun, sama jabatan-jabatan yang kosong dalam rangka untuk berpejabat. Ini bisa juga diketahui di sini. Ini menggabungkan dari aplikasi Sidup yang sudah pernah dicanangkan sebelumnya. Jadi di sini misalkan kita mau cek yang paling jauh Mandeling Natal. Ya, jadi tinggal kita klik saja Bapak Ibu Mandeling Natal. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Jadi Mandeling Natal, Ketua Bapak Muhammad Irsyad SHMH, Wakil Ketua kosong. Yang warna merah ini menunjukkan bahwa jabatannya kosong. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana juga kosong. Kasubag Umum dan Keuangan juga kosong. Nah, kalau ada data yang di sini tidak sesuai, berarti pengadilan negeri tidak mengupdate. Makanya itu kami harapkan agar data-data yang tersaji ini bisa update. Mohon kepada pengelola kepegawaian pengadilan negeri untuk selalu mengupdate data-datanya sehingga informasi-informasi yang tersaji ini bisa akurat. Jadi dari monitor ini juga terlihat Bapak Ibu ada di pojok bawah pegawai 845 orang, artinya apa? Pegawai seluruh Sumatera Utara itu yang dikelola oleh pengadilan tinggi berjumlah, ini terdiri dari hakim dan karyawan 845 orang, kemudian pegawai ad hoc atau hakim ad hoc ini sebetulnya 29 orang, kemudian honorernya 209 orang. Kecuali mengenai jabatan yang kosong, di PN Madinah ini kita contohkan, kita juga bisa mengecek pangkat. Nah ini kita lihat. Nah ini yang warnanya lain ini adalah menunjukkan yang gejalanya tahun ini harusnya sudah diproses atau yang akan diproses gitu. Ini Pak Rahmat Pak Rahmat Sahala Papahan ini naik pangkat di 1 Oktober 2020. Pak Zulfahri Siagian ini jabatan sekretaris, ini naik pangkat di 1 Oktober 2020. Jadi data ini bisa kita pantau dari pengadilan tinggi. Kecuali pangkat juga pensiun Bapak Ibu. Nah ini untuk Mandeling Natal, nah ini nggak ada yang mau pensiun ini. Karena bersih, clean. Tapi kita bisa tahu kapan pensiun. Misalkan contoh Pak Risdianto, Pak Ketua, Bapak Ketua, Pak Muhammad Irsyad SHMH, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandeling Natal, pensiun kalau datanya ini akurat pada tanggal 10 November 2042. Ini kalau datanya akurat, ini bisa kita prediksi. Jadi ada yang pensiun paling lama ini Pak ya, di Mandeling Natal ini pensiun terlama pada tahun ini 2057 ya. Ibu Hakim Fistina Antin Sahrini SH. Nah, ini prediksi pensiun
9 September 2057 dengan catatan masa kerja hakim 65 tahun ya. Ini kalau 67 nanti tambah lagi kalau jadi hakim tinggi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, demikian gambaran umum tentang aplikasi kita. Seperti yang disampaikan Bapak yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang komitmen Pengadilan Tinggi Medan berkaitan dengan pelayanan baik dari untuk kepaniteraan maupun kesekretariatan. Mudah-mudahan harapan dengan adanya aplikasi ini bisa terwujud dan terlaksana. Dari saya sekali lagi mohon izin Bapak Ibu yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak WKPT, Bapak Hakim Tinggi, Bapak Pejabat Struktural di Pengadilan Tinggi maupun Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh jajarannya, apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ataupun menyampaikan pengenalan aplikasi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya aplikasi ini pada saat diimplementasi masih ada kekurangan ya, ataupun di sana sini kita siap untuk membantu. Kalau ada kendala dari PT akan membantu, akan kita bentuk grup khusus sepeda ini yang tujuannya untuk mengakomodir apabila ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan implementasi sepeda pegawai ini. Dari saya cukup sekian. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre Pramono. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan ini berakhirlah rangkaian acara peluncuran aplikasi sepeda pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara yang telah dilaksanakan pada hari ini, Kamis 19 November 2020. Terima kasih Bapak Andre Pramono, Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan atas pembuatan video singkat aplikasi dan sosialisasi tentang cara menggunakan aplikasi. Semoga aplikasi ini sukses ke depannya. Dan aplikasi sepeda pegawai ini dapat segera diterapkan di Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Akhir kata selaku pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini secara langsung maupun secara virtual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat siang. Sukses ya Mas Andre, sukses. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sukses ya Bang. Mas. Ya. Sen, setting dulu. Terima kasih atas gini baru live. Pertemuan diakhiri gitu. Sukses Mas Andre. Berapa? Jam. Kau jam musik. Ini apa nih? Belum, masih ngurus. Itu bilang kan itu. Iya.